Oke, buat Atika dan Aziah, ini adalah sesi kedua kita ya, gitu. Sebelum masuk ke sesi kedua ini, dari kemarin dokumen yang kalian siapin, ada yang masih bingung nggak soal dokumennya? Harus gimananya? Kalau yang bener ini bener atau enggak, itu nanti aku komentarnya nanti ya, gitu. Tapi terkait dengan hasil reviewnya, karena aku lihat sekilas ya, aku lihat itu udah oke, tinggal nanti cara pakainya. Oke, cara pakainya. Tambahan buat Aziah paling nanti terkait dengan CV-nya gitu ya. Margin kanan kirinya dikecilin lagi. Jadi biar hurufnya bisa lebih gede. Zi. Kalau punya Atika udah pas. Jadi dia marginnya kecil, hurufnya sedikit lebih besar. Punya kamu udah benar, hurufnya biar tapi masih kekecilan Z. Tinggal dinaikin setingkat doang, tapi marginnya dikecilin aja. Jadi kertasnya begini biar tahu kan maksudku ya. Cuma itu aja. Kalau untuk yang lainnya, kelengkapan isinya itu udah menurutku udah oke-oke semua kalian gitu. Terus untuk dokumen-dokumennya paling aku ngomongin ulang bahwa pada saat di lamaran itu di lowongan itu tidak menyebutkan harus ada dokumen apa aja, cuma misalkan silahkan kirimkan CV dan dokumen terkait ke ini, atau silahkan kirimkan lamaran ke ini. Cukup mengirimkan surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, sama sertifikat juga boleh. Atau kalau mau sedikit lagi, surat lamaran, CV, ijazah, transkrip tanpa sertifikat. Atau surat lamaran, CV, gitu. Boleh, tergantung. Kalau misalkan lewat email, tergantung nanti ada batasan megabit, berapa megabit gitu enggak. Dan dibiasakan jadikan satu PDF ya. Oke? Gitu. Jadi dokumen pribadinya kalian nge-scan-nya udah benar dan sudah jelas. Dokumen pribadi itu kayak yang KTP, KK dan lain-lain. Nggak usah dikasih kalau nggak diminta. Gitu. Oke? Oke, yang penting itu aja. Jadi aku pengen ngecek yang lewat email aja sih gitu. Kalau lewat email dokumen nggak harus sebanyak itu. Aku pengen lihat kalian nge-scan masing-masing udah jelas. Jangan sampai blur, entah di kata-kata, tanda tangan maupun di foto gitu ya. Dan itu udah oke semua. Oke. Sekarang di sini kita pengen awalan aja sih, awalan terkait dengan interview. Nah, kalian ini udah pasti kan namanya udah pernah bekerja, sama-sama udah pernah bekerja gitu ya. Satu tim lagi gitu kan. Ada nggak pertanyaan interview yang masih jadi kendala buat kalian masing-masing? Aku suka ditanya kayak kekurangan kelebihan sama motivasi kamu kerja. Aku kadang tuh suka aja gitu mau jawab apa, suka ngeblank. Tik. Tik jawab Tik. Kalau ditanya kelebihan kekurangan harusnya gimana? Kasih saran dulu dong sama teman. Menurutmu gimana? Kelebihan kekurangan apa ya? Mungkin kayak ngomongnya gimana, jujur atau enggak gitu. Kalau aku sering ngejawabnya gini Pak, aku tuh bisa bekerja sama dengan tim, bisa belajar dengan cepat, itu kelebihan. Kalau kekurangan itu apa ya? Dulu itu pernah ngejawab aku tuh susah fokus kalau misal lagi kerja keganggu sama hal lain gitu. Di ganggu sana sini gitu-gitu, itu aja sih. Kalau kamu sih, kalau biasanya kamu ditanya pertanyaan itu jawabannya apa sih? Itu sih Pak nggak jauh beda. Aku suka bekerja sama dalam tim. Saya suka bekerja sendiri maupun sama tim juga. Terus pokoknya kalau kelebihan kayak lebih gampang ya Pak. Cuma kalau kekurangan sih kayak takut salah ngomong. Apa kekuranganmu apa sih biasanya? Kalau dia kan saya tidak bisa diganggu pada saat saya bekerja, saya kurang fokus kalau ada gangguan itulah dipanggil sana sini. Iya. Terus kadang saya lebih ke apa namanya? Apa sih Pak ini? Apa sih jawaban ngomong gimana ya? Biasanya kalau itu aku suka jawab gak bisa bukan detail. Kalau aku ngerasa aku bisa detail. Tapi takut salah ngomong gimana ya? Kelemahan kamu adalah gitu ya. Saya gitu. Saat saya harus menyampaikan secara detail, saya ada ketakutan gitu. Iya. Kekhawatiran atau ketakutan, atau saya memiliki kekhawatiran pada saat saya menyampaikan sesuatu secara detail, atau saya harus menjelaskan sesuatu secara detail. Takutnya detail yang saya berikan itu salah gitu ya. Udah, gitu, kalian nyampainya gitu aja. Jadi kamu gitu. Enggak, aku nanya ke kamu Zi, kamu ngomongnya gitu, udah gitu doang. Iya gitu doang, karena kalau kebanyakan nanti HRD-nya mikirnya kayak kebanyakan kekurangan gitu. Oke. Iya kan? Ini aku kasih penjelasan sedikit ya.
Jadi pada saat memberikan pertanyaan, jadi gini, tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih kenapa kok kalian ditanya kelebihan dan kekurangan tuh, tahu nggak sebenarnya kenapa? Apa yang pengen diukur? Sekarang kan tes ya Pak. Maksudnya mungkin buat tahu kali ya kita sadar atau enggak apa kelemahan kita tuh apa sama ya gitu. Takutnya ntar menghambat pekerjaannya si perusahaan ini atau enggak gitu nggak sih Pak? Oke, kalau menurut Tika gimana? Kalau menurutku, kenapa kita ditanya? Mereka mau nilai kita cocok nggak di posisi itu. Oke. Karena kan ada beberapa pekerjaan yang memang harus menuntut fokus kerja sama tim gitu-gitu. Ntar dari jawabannya itu bisa ngejebak diri sendiri atau bakal ngebantu gitu sih Pak. Oke, aku gabungin ya jawaban kalian ya. Jadi benar, jadi sebenarnya gini, seseorang akan ditanya apa kelebihan dan kekurangannya, bukan karena rekruter nggak tahu apa kelebihan dan kekurangan kalian untuk dibaca berdasarkan apa yang ditulis dan performa sebelumnya ya, misalkan kayak hasil psikotes dan lain-lain gitu. Dan ini intinya tuh kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan, intinya dua hal. Pertama, mereka tuh pengen tahu, kita tuh pengen tahu, kalian sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan. Biasanya kan orang kalau nggak sadar punya, nggak sadar buat ambil tindakan gitu. Misalkan nih, kamu nggak sadar punya duit 1 juta simpen di bawah meja gitu, nggak kepake kan, kamu nggak ngapa-ngapain, baru ketemu kayak, oh ada duit di sini, udah ya belanja lah gitu ya. Jadi alasannya adalah kita tuh pengen tahu kalian punya kesadaran nggak bahwa kita tuh punya kelebihan dan kekurangan. Kalian sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, setelah kalian sadar punya kekurangan dan kelebihan, kalian ngapain? Apa tindakan yang kalian lakukan kepada kelebihan kalian? Apa yang kalian lakukan kepada kekurangan kalian? Simpelnya adalah gitu ya, kelebihan kita ya kita asah biar menjadi sesuatu yang menjual secara profesional, kalau bisa berguna untuk posisi yang dilamar, kan gitu. Kekurangan kalau bisa kita perbaiki, kita koreksi, kalau nggak bisa kita minimalisasi agar tidak menimbulkan resiko negatif di kehidupan sekeliling kita, termasuk pada saat kita menjabat posisi tersebut. Intinya kita sadar nggak punya dan kita ngapain dengan dua hal ini, gitu ya. Gitu. Nah, buat yang belum tahu maksudnya, memang akan terkesan bahwa nyampaikan kelebihan itu lebih gampang daripada nyampaikan kekurangan, gitu, ya kan? Betul. Nah, salah aja gitu. Betul. Biasanya orang akan mengarahkan kelebihan kekurangan itu ke soft skill. Saya adalah orang yang mampu bekerja individu maupun tim dan lain-lain. Boleh gitu. Jadi intinya adalah pada saat kita menyampaikan kelebihan dan kekurangan, kita arahkan ke skill aja nggak apa-apa. Oke, kita arahkan ke skill. Skill itu kalau kalian masih ingat di sesi dulu ya, skill itu kan bisa pengetahuan bidang, bisa teknis atau software atau hardware, bisa kemampuan bahasa atau soft skill. Kalau kalian memilih soft skill, berikan contoh. Saya adalah orang yang mampu bekerja sama dengan baik bersama tim, atau saya adalah orang yang mampu memimpin tim dengan baik. Pada saat saya kuliah, saya mengikuti sekian banyak event dan kepanitiaan di mana peran saya di sana adalah sebagai ketua. Saya memimpin tim internal satu kampus, saya juga memimpin untuk ini, sampaikan contohnya. Soft skill itu, ingat ya, adalah hal yang sifatnya general. Hal yang sifatnya tuh penilaian kita pribadi, tidak akan kuat kalau tidak ada contohnya. Oke? Jadi kalau kita ngarahin ke sana, kita harus memberikan contoh realnya. Tapi di sini aku pengen share screen dulu. Kita jawab kelebihan dan kekurangan. Aku share screen, layar putih udah muncul belum di layar kalian? Udah. Muncul. Contoh gini ya. Anggap aja aku punya 3 buah gelas. Oke? Nah, ada gelas A, gelas B, sama gelas C. Gelas C ini adalah standar perusahaan. Kalian daftar sebagai sekretaris misalkan, sekretaris. Perusahaan memberikan syarat kemampuan kalian atau isi airnya itu 100. Katakanlah ini standar perusahaan ya. Jadi standar yang disebut PAS itu sini. Ya. Nah, status di A. Kalau A ya, gelasnya kosong, airnya 0. Menurutmu ini
dibandingkan dengan C ini kekurangan atau pas atau kelebihan? Kekurangan. Kurang ya, karena standarnya harus 100. 100. Gini kan, standarnya kan harus 100. Kalau si B, airnya keisi 60%, 60 mililiter, ini mililiter. B ini statusnya sesuai standar atau kurang? Kurang juga. Kurang, karena masih di bawah standar si C. Nah, kita pakai logika ini aja. Banyak orang kalau ditanya apa kekurangan kalian, ngejawabnya tuh di sini. Kekurangan selalu diarahkan sesuatu yang kita tidak punya, sesuatu yang lain, gitu, ya kan? Gitu. Sesuatu yang negatif mungkin. Negatif itu kalau ini kan kosong berarti kan 0 ya, 0. Nah mungkin ini ada satu gelas lagi yang harus aku bikin. Itu berarti ini A aksen gitu. Ini D lah gitu. Yaitu apa? Gelas pecah gitu. Banyak orang itu akan lari ke dua hal ini loh, gitu. Kalau ditanya apa kekurangan, ya pasti akan ngarah ke sesuatu yang negatif, kan pecah namanya pecah, ya kan, negatif, atau yang kosong, 0, sesuatu yang tidak dia punya. Kenapa kok nggak ke sini, kepikiran ke sini? Jadi kekurangan itu tidak selamanya ya sesuatu yang kita tidak punya. Saya orangnya nggak bisa, tadi kamu bilang, saya orangnya nggak bisa fokus kalau nggak bisa, nggak udah negatif tuh, gitu kan, gitu. Kenapa kok kita orang nyari ke negatif atau 0? Saya tidak punya, saya tidak memiliki. Kenapa kok waktu ditanya kekurangan tidak coba di sini? Nah, di sini teman-teman aku kasih alternatif. Mungkin bisa dicoba kalau ditanya apa kekurangannya, ya sebutkan kekurangan itu adalah sesuatu yang dimiliki tapi belum sempurna. Dan karena kalau ditanya tadi ya, ditanya apa kekuranganmu, itu cara jawabnya adalah ya, pertama sampaikan kekurangan, yang kedua sampaikan solusi atau tindakan yang dilakukan kepada kekurangan kita. Oke. Dan ini harus yang jujur. Gitu. Jujur. Jadi gimana contohnya kalau ini? Ngomongin kekurangan itu bukan sesuatu yang kita nggak punya atau sesuatu yang negatif. Tapi kita punya tapi belum sempurna. Skill tadi. Skill itu ada pengetahuan bidang, ada software, hardware, bahasa, dan soft skill. Contoh ke bahasa. Apa kekurangan kamu? Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris namun masih belum lancar untuk speaking-nya. Misalkan gitu. Beberapa waktu yang lalu beberapa waktu yang lalu saya memutuskan untuk mengambil kursus bahasa Inggris karena saya sadar bahwa kemampuan bahasa Inggris khususnya akan menunjang karir saya di masa yang akan datang dan sudah saya targetkan dalam waktu dekat saya akan mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan dengan baik gitu. Jadi bukan aku bilang apa kelemahanmu saya nggak bisa bahasa Inggris, bukan. Saya mampu, kamu ngomongnya gitu, saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, namun masih sedikit kurang lancar pada saat speaking, pada saat berbicara, atau pada saat menulis, gitu. Boleh. Gitu loh. Ini gambaran ya. Gitu. Akhirnya nanti kasih contoh lanjutannya gampang, karena kan kekurangan atau kelebihan itu adalah kita sampaikan kekurangannya, lalu apa yang kita lakukan. Gitu. Banyak orang kalau jawaban template cari di internet, saya orangnya pelupa sehingga kemana-mana, saya membawa buku catatan terkait jadwal yang ingin saya lakukan. Saya orangnya kurang mampu menghitung dengan baik sehingga saya membawa kalkulator maupun alat tulis untuk menghitung sebagai alat bantu agar tidak salah. Banyak jawaban-jawaban kayak gitu, tapi itu common banget. Kayak jawaban ngehafalin. Kalau kalian ngerasa cukup dengan jawaban itu nggak masalah. Tapi aku pengen ada sudut pandang lain, ya, biar teman-teman yang pernah review sama aku bukan manusia penghafal, tapi memahami. Kekurangan itu nggak harus yang negatif, tapi boleh yang nggak boleh yang negatif atau kita nggak punya, tapi kita punya tapi belum sempurna. Paling contoh gampang tuh bahasa, gitu. Saya menyadari bahwa kemampuan bahasa asing itu penting. Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin, namun baru sebagai active listener. Untuk berbicara saya masih pasif. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya berinisiasi untuk mengambil kursus bahasa Mandarin tiap weekend. Saya libur bekerja maupun saya belajar mandiri melalui channel YouTube, yaitu channel ini untuk belajar grammarnya. Kayak begitu.
Berarti kan ini bukan sesuatu yang kamu nggak punya, bukan sesuatu yang negatif, tapi kamu nggak ada inisiatif di dalamnya. Paham ya? Gitu. Hal ini bisa kamu lakukan juga untuk hal-hal yang lain. Gitu. Gitu. Soft skill misalkan. Bukan soft skill. Software. Software gitu. Bahasa kan ini contohnya begini. Software juga boleh gitu. Apa kelemahan kamu gitu? Bilang aja gitu. Saya memahami transaksi keuangan untuk begini. Namun saya baru bisa melakukan transaksi pengolahan data tersebut menggunakan Microsoft Excel dan ini. Sekarang saya sedang belajar software ini karena saya masih belum familiar dengan software tersebut dan saya belum tahu nanti misalkan saya diterima di perusahaan ini menggunakan software ini atau ini. Ntar kalau orang lain bilang enggak kok kita pakainya yang itu. Oh ya sudah, berarti kan kamu seolah bilang ya udah berarti saya gak ada kelemahan dong. Paham nggak? Gitu loh. Sudut pandangnya gitu. Saya mampu menganalisis data ini. Saya mampu membuat desain menggunakan Canva, menggunakan Corel Draw dan Adobe gitu. Adobe Photoshop. Namun sekarang saya sedang belajar software ini karena saya belum tahu nanti ke depan pada saat saya akan mendesain, apakah saya juga membutuhkan software ini. Karena ada kemungkinan menggunakan software ini khususnya untuk pengolahan gambar yang semacam ini. Gitu. Di situ saya sedang belajar otodidak dengan menonton channel ini untuk penggunaan softwarenya dan saya juga sedang ada kursus ini yang saya ambil untuk ininya. Boleh. Pengetahuan bidang juga boleh gitu. Saya gitu, sampaikan aja gitu. Selama 5 tahun saya bekerja di bidang finance misalkan semacam itu. Saya memiliki pemahaman terkait ini. Namun saya masih merasa bahwa kurang pengetahuan saya terkait dengan ini sehingga saya mengambil kelas sertifikasi ini. Kelas ini sekarang sudah berjalan selama sekian bulan. Saya ikuti setiap malam hari, setiap weekend, gitu. Dimana harapannya setelah saya lulus ini, saya akan memiliki pengetahuan baru terkini terkait dengan bidang ini. Akan melengkapi pengetahuan saya yang sudah saya kumpulkan selama 5 tahun ke belakang. Karena kita tahu bahwa di industri ini, pengetahuan terkait ini itu akan terus berkembang, gitu. Jadi kayak kekurangan tapi kan elegan gitu loh daripada sekedar saya orangnya pelupa. Nanti takutnya dianggap fresh graduate atau pencari kerja itu orangnya pelupa semua di Indonesia gitu. Karena tadi jawaban template gitu. Nah kalian nggak apa-apa kalau mau pakai jawaban itu boleh nggak? Boleh. Aku kasih saran gitu. Biasanya kan orang ngomongin kekurangan itu adalah soft skill. Boleh gitu ya. Soft skill tapi sampaikan contoh solusinya gitu. Yang paling sering soft skill apa? Saya orangnya perfeksionis. Nah itu paling banyak tuh. Kan orang bilang gitu. Saya orangnya perfeksionis, saya paling tidak bisa kalau melihat suatu pekerjaan belum selesai secara tuntas, gitu. Nanti biasanya yang interview akan nanya, tapi kan soft skill kan apa? Itu kan kelebihan, gitu kan? Perfeksionis itu kan kelebihan, gitu. Nanti kamu bingung lagi alasannya, gitu. Susah kan nanti akhirnya, gitu. Kalau kamu belum terbiasa menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan, langsung kamu lempar ke soft skill. Nanti kalau kamu bingung alasannya, apalagi kamu tipe penghafal, ditanya balik gitu, bingung ngasih ngelesnya gimana, nyari alasannya gimana gitu. Karena kalian mengada-ngada, padahal ini kan tadi dibalut kejujuran. Kalau dibalut kejujuran kan bener-bener kalian alami. Ada yang nanya pakai sudut pandang apapun kan kamu tahu cara jawabnya, gitu ya, sudut pandangnya ya. Terkait dengan kekurangan gitu. Ada gambaran nggak buat kalian berdua terkait kekurangan dulu nih? Ada. Apa tuh? Aku kayaknya lebih ke Excel sih. Aku bisa Excel, tapi aku nggak jago banget kalau untuk rumus-rumus. Jadi kayak belum apa ya? Belum kayak pas kan banyak banget nih rumus Excel kayak pivot, if. Kalau untuk VLOOKUP, HLOOKUP lebih baik gitu. Maksudnya lebih gampang dicerna gitu. Jadi kayak kita tuh harus otodidak gitu loh buat ngelihat YouTube atau enggak kita harus ikut kursus lagi untuk memperdalam Excel, apalagi kan di jurusan kita ya, kayak saya dan Atika mungkin lebih dibutuhkan banget yang namanya Excel sih, kayak pemahaman tentang Excel. Jadi kayak menurut aku itu kekurangan aku sih, yang kekurangan yang belum sempurna, bisa tapi belum sempurna yang tadi Bapak bilang. Oke. Kalau kamu Tik mungkin sama ya. Nah aku balik ya, contohku kan barusan contoh lewat bahasa sama soft skill. Kalau kita ngomongin software, kita lihat lagi posisi yang dilamar. Mungkin di luar sana kamu pernah ada contoh referensi atau yang ngasih saran bahwa coba cari kekurangan yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan, paham nggak? Gitu. Jadi misalkan pekerjaanmu, kamu daftar sebagai staff admin atau staff finance, tapi kamu ngomong kekuranganmu saya orangnya kurang teliti. Padahal, waduh, nanti kalau ada financial loss gimana gitu loh.
Itu kan Oh, salah iya. jawab tuh gitu. Makanya cari alasan yang Iya. lain. Tapi akhirnya orang nyari alasan lain yang mengada-ngada. Nah, buat kamu, kalian coba nanti ditulis kelemahan real kalian tuh apa? Yang sifatnya tuh tadi ya, software atau hardware, bahasa, sama soft skill. Nah, kalau kamu pengen menyampaikan yang sifatnya software, dicek dulu software tersebut berkaitan dengan posisi yang kalian lamar nggak. Jangan sampai kalian salah ngomong gitu. Saya orangnya gitu. Saya ngomong misalkan gitu. Saya merasa memiliki kekurangan kemampuan Excel yang masih belum sempurna. Saya belum bisa ini. Ah, nanti malah kayak wah, padahal posisi ini butuh Excel gitu. Nanti malah blunder gitu loh. Gitu. Sehingga kalau mau ngomongin yang sifatnya software, khususnya software yang dibutuhkan oleh suatu posisi gitu ya. Kamu coba naskahnya ditulis dulu ya. Jangan sampai salah ngomong. Jadi kalau bisa ya, kalau yang software tadi adalah basic misalkan Excel. Basic kemampuan Excel-nya itu kamu sudah miliki dan sekarang kamu pengen yang advance. Dan yang advance aku belum bisa gitu. Jadi ibaratnya ya nggak apa-apa, posisi ini nggak butuh yang ini kok, butuhnya yang basic ini. Jangan sampai kamu bilang, ini contoh aja. Saya belum terlalu hafal terkait dengan shortcut maupun formula-formula yang ada di Excel gitu. Ya itu padahal kan kadang itu kan basic kan, berarti kan salah nanti gitu. Langsung sampaikan saja. Takutnya. Jadi yang tingkatnya advance aja. Kamu boleh menyampaikan apa kurangan kamu sampaikan. Saya masih merasa kurang gitu ya, terkait dengan kemampuan Excel tapi yang tahap lanjutan. Saya menguasai basic, yaitu menggunakan formula logika biasa, VLOOKUP, pivot table, maupun pembuatan ini. Karena memang itu adalah formula-formula dan pemrosesan yang biasa saya lakukan selama sekian tahun sebagai ini. Namun di sini saya sedang belajar gitu, untuk membuat misalkan dashboard di Excel gitu, karena saya melihat beberapa konten menarik melalui LinkedIn misalkan dashboard itu advance banget tuh gitu. Memang dashboard ini belum terlalu berguna untuk pekerjaanmu gitu, tapi kamu tuh ada keinginan pribadi untuk menguasainya, itu nggak apa-apa gitu. Atau hal yang lain tadi. Jadi nanti di sesi detail aku akan detailin gitu ya gitu, bahwa intinya kalau ngomongin software yang berhubungan langsung dengan jabatan, hati-hati. Begitupun soft skill gitu. Ini pekerjaan butuh ketelitian, kamu bilang kekurangannya saya kurang teliti dalam gini, udah langsung tik kurang teliti gitu, udah langsung melotot kita yang ngantuk gitu, udah langsung coret gitu. Jadi lebih hati-hati ke arah sana gitu. Jadi idenya tadi adalah tidak harus yang kita tidak punya atau yang negatif, boleh yang kita punya tapi belum sempurna, dicek lagi dia berhubungan langsung dengan pekerjaan nggak. Kalau berhubungan langsung dengan pekerjaan dan sensi, jangan sampai salah ngomong. Makanya ditulis dulu gitu. Biasanya kalau software itu aku malah lebih mengarahkan ya gitu kepada kita belum tahu. Jadi gini, di posisi ini kita tahu nih software ini dibutuhin, ya kan? Dibutuhinnya untuk ngolah A gitu. Jadi kalau nggak gini aja deh, sudut pandangnya biar lebih gampang. Aku tahu di posisi yang aku lamar butuh ngolah A gitu. Harus ada pemrosesan A. Aku tahu nih posisi ini harus bikin mie goreng gitu. Tapi aku nggak tahu nih di restoran ini bikin mie gorengnya pakai panci atau pakai penggorengan atau pakai rice cooker nih gitu. Karena aku baru terbiasa pakai panci biasa nih sama wajan penggorengan. Aku belum biasa nih bikin mie pakai rice cooker gitu. Jadi bukan karena aku nggak bisa bikin mie-nya, tapi aku belum tahu bahwa di pekerjaanku nanti aku tuh bakal pakai ini atau ini. Karena kalau pakai rice cooker aku belum biasa. Jadi yang diomongin itu bukan Excel-nya, tapi kayak saya terbiasa untuk mengolah data atau membuat laporan ini dengan software ini. Tapi saya masih belum tahu di perusahaan saya nanti atau di yang posisi saya lamar ini, dia akan menggunakan software ini atau ada software lain. Sehingga gitu, saya berencana untuk sesaat setelah saya diterima di perusahaan ini, saya akan belajar dari teman satu tim saya atau atasan saya. Sehingga dalam waktu di minggu pertama, saya sudah menyesuaikan diri. Nah, ini malah keren kan? Menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang ada. Jadi kamu ngomongin kekurangan tuh, saya belum tahu, sehingga tolong berikan saya kesempatan untuk diterima, agar nanti saya bisa segera
belajar dari yang sekitar gitu. Ini yang lebih up dari yang tadi. Kalau yang tadi kan kita cuma ngomongin jangan yang negatif atau yang nol, tapi yang kita punya belum sempurna. Nah, yang lebih tinggi dari itu adalah gitu ya. Kita ngomongin, kita paham halnya, cuma kita nggak tahu toolsnya tuh untuk kesini tuh ada banyak tools gitu. Kita belum tahu pakai tools yang mana. Karena saya baru menguasai ABC nih, saya belum pernah megang secara langsung di industri pakai software D gitu. Tapi itu nggak masalah kalaupun misalkan saya pada saat saya diterima di sini ternyata menggunakan software itu gitu. Saya akan belajar di minggu pertama dari rekan kerja saya maupun dari atasan saya gitu. Terkait dengan pengolahan data tersebut menggunakan software itu. Karena kan software untuk itu kan ada banyak ya Pak. Ini software macam-macam, ada yang misalkan CRM-nya gitu. Software CRM ada banyak gitu ya. Gitu. Dan lain-lain lah, kalian nanti tahu gitu. Jadi intinya balik lagi untuk yang ke software, dicek dulu apakah berkaitan langsung dengan posisi yang dilamar atau enggak. Jadi lebih berhati-hati di sana. Oke? Ada pertanyaan lagi enggak ini? Ini Tadi sebagai yang motivasi jawabnya gimana Pak? Oke, yang selanjutnya adalah motivasi kerja. Apa motivasi kerja kalian? Itu dibandingin 4 hal. Kalian riset dulu, nomor 1, baca ulang CV kalian. Dalam arti, pahami ulang pengalaman-pengalaman yang kalian tulis di CV gitu loh. Oke? Ya, dibaca ulang. Walaupun aku tahu kalian ngalamin, tapi baca ulang. Susunannya di CV itu kalian baca ulang. Dah. Nomor 2, baca info lokernya ulang. Oke, baca info lokernya ulang. Dibutuhkan posisi apa, kualifikasi yang tertulis apa. Baca ulang aja. Dah. Terus yang ketiga, ini aku gambar pakai sketsa aja ya. Sorry. Aku gambar pakai sketsa dulu, aku whiteboard dulu. Udah muncul di sini belum? Udah muncul ya? Kalau ditanya Udah, apa motivasi kerja? Tuh. Kalian awal mulanya adalah baca ulang CV. Oke? Kedua, baca ulang loker. Ketiga, baca tugas dan tanggung jawab, hak dan atau wewenang dari posisi yang kalian lamar. Riset di Google gitu. Kualifikasi misal gini, kalian daftar sebagai customer service. Cari googling aja kualifikasi seorang customer service gitu kan. Tanggung jawab seorang customer service gitu. Jadi kalian baca ulang definisi posisi itu secara umum di internet. Umumnya tuh posisi itu tuh butuh orang kayak gimana? Gambaran kerjanya gimana? Definisi umumnya, paham nggak? Gitu. Terus yang keempat adalah riset perusahaan. Pertama, riset websitenya. Kedua, riset sosmednya. Riset website itu biar tahu ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, produknya semacam apa, visi misinya apa. Jadi kalian tahu ini bentuk bangunannya gimana. Ini rumah nih, ini rumah apa nih? Gitu. Rumah tinggal, rumah susun, rumah hantu, hotel, villa gitu. Biar tahu bangunan gedenya itu gimana. Awal mula didiriin itu kayak gimana asal usulnya. Habis itu sosmednya. Sosmednya itu biar kalian tahu update yang terkini, yang lagi in di perusahaan ini apa sih gitu. Sambil dibayangin, oh kalau yang lagi in begini nanti peranku di dalam kalau keterima tuh gini ya gitu. Oke? 4 hal ini kalian pelajari dulu. Kalian pelajari dulu gitu kan. Setelah itu cari kaitannya. Gitu. Gimana cara ngaitkannya? Pada saat kalian ngomongin apa motivasi kalian bekerja di perusahaan ini atau di posisi ini, hubungkan antara kualifikasi ya sama apa misalkan yang dibutuhkan sama perusahaan. Di loker dia butuh ini, saya punya ini. Penghubungnya adalah nah, ini. Penghubungnya adalah ini. Gitu. Yang saya mengetahui adalah perusahaan ini sedang membutuhkan seorang ini dengan kualifikasi semacam ini. Saya mengetahui perusahaan ini bergerak di bidang ini untuk proses ini. Saya memiliki pengalaman di bidang ini. Saya terbiasa untuk begini gitu. Jadi kalian cocokin dulu. Semoga paham ya. Hubungkan antara apa yang dibutuhkan perusahaan sama yang saya punya. Dihubungin. Tapi kalimatnya diperhalus pakai ini, riset kalian soal perusahaan
dan definisi umum soal pekerjaan kalian. Jadi jangan sampai akhirnya motivasi kalian adalah karena butuh uang. Karena ya cuma kantor ini sih yang manggil saya, Pak, gitu. Nggak bisa. Paham ya? Gitu. Makanya ini semua dipelajari, gitu. Baca ulang CV. Aku percaya kalian masih inget. Kalian inget punya pengalaman apa. Tapi dengan membaca ulang, kalian tuh bisa punya simulasi di dalam kepala untuk ngomong secara lebih teratur. Baca ulang soal infolokernya. Butuh kualifikasi apa. Kualifikasi yang ada di infoloker secara nggak langsung kalian akan bandingkan dengan definisi umum. Jadi di loker ini cari sekretaris. Di sini kamu udah punya database seorang sekretaris itu apa. Jadi kayak, oh ya sesuai sih. Karena akan ada yang beda loh. Di sini lokernya tulisannya marketing, ternyata jadi sales juga gitu. Padahal definisi marketing secara general kan beda ya sama sales ya. Gitu. Ternyata di loker ini ngomongin marketing, tapi job desk-nya tuh sales. Jadi kayak kalian memperkaya ilmu kalian di luar dibandingin sama yang ada di perusahaan ini gitu. Inti apa motivasi kalian itu intinya adalah ini, bahwa yang menggerakkan kalian itu bukan uang. Kenapa bukan uang? Analoginya tuh aku ganti layar kosong ya. Ini. Kalian tahu mainan odong-odong yang ada di Indomart itu, yang dimasuki koin terus gerak itu? Yang masuk gitu ya. Jadi jangan kayak mesin uang, jangan kayak mesin uang. Mesin uang tuh apa? Hanya bergerak saat ada uangnya. Paham nggak? Gitu. Jadi pada saat kalian, ini kata-kata Mutiara Bang deh, yang ada per-pernya gini ya, gitu ya, bisa gitu. Jadi pada saat ditanya apa motivasi kalian, jangan kelihatan kalau kalian orang yang bergerak hanya saat ada uangnya. Bukan karena uang kalian daftar di sana, tapi kecintaan kalian kepada apa yang kalian pelajari, bahwa kalian melihat adanya potensi tumbuh dan kembang di perusahaan ini, apa yang kalian pelajari relevan dengan posisi yang dilamar, kalian punya gambaran dengan apa yang saya punya dan kesempatan yang diberikan sama perusahaan, saya mau ngapain, gitu. Jadi balik lagi ya, intinya tuh motifnya jangan kayak saya lagi butuh uang atau nggak ada perusahaan lain yang manggil saya, Pak. Makanya saya termotivasi ke sini datang pagi-pagi gitu. Undangan jam 8, saya datang jam 6 misal gitu. Jadi caranya biar itu bisa lancar gitu gimana? Baca dulu ini, baca ulang CV, baca ulang loker, riset soal ini dan soal ini. Tapi balik lagi pertanyaannya. Tapi kan interview kan bisa dadakan. Saya kan nggak tahu mau harus mempelajari perusahaan apa. Perusahaan kan ada banyak, gitu kan? Gitu. Perusahaan kan ada banyak. Nah, itu benar. Tapi kan kalian udah sering interview, udah pernah kerja, berarti kan udah paham isi CV, ya kan? Berarti kan ada hal yang sudah kalian pelajari sebelum kita lolos panggilan kan, ya nggak? Gitu. Terus, pekerjaan yang sejauh ini teman-teman lamar kan mungkin dalam tanda kutip nggak beda jauh dengan posisi yang sekarang, ya nggak sih? Gitu. Berarti pengetahuannya bisa tinggal diperdalam kan soal ini. Jadi ini udah nyicil dulu dua ini gitu. Nah sekarang tinggal yang ini. Gitu. Yang ini kita tinggal pelajari dadakan aja. Jadi begitu ada panggilan tes, kita nggak langsung baru baca ini, tinggal kita, oh ini perusahaan apa? Perusahaannya tuh ini. Kan kalau kita lamaran kan kita udah riset dulu soal perusahaan kan. Oh ini bergerak di bidang ini. Jadi lebih enteng gitu. Gitu. Kalau ini cara-caranya terlalu panjang, aku bikin yang kosong ya gitu. Jadi intinya untuk menjawab adalah hubungkan CV atau yang kalian punya dengan kualifikasi di loker, apa yang perusahaan butuhkan. Ini dihubungkan. Gitu. Menghubungkannya gitu ya. Diikat dengan pengetahuan kalian soal perusahaan gitu ya. Dan posisi ini selazimnya di luar sana tuh gimana? Gitu. Bisa mencocokkannya itu kesesuaian bidang tuh maksudnya kayak saya belajar memasak makanya saya daftar ke resto gitu. Gitu ya. Gitu. Terus kalian lihat potensi berkembang terkait dengan karir
pet gitu. Nanti lainnya adalah kesesuaian budaya kerja gitu. Karena kalian udah riset dulu soal perusahaan. Apa yang memotivasi kalian untuk bekerja di sini? Sampaikan aja. Saya memiliki pengalaman selama sekian tahun untuk bekerja di bidang banking and finance gitu. Saya terbiasa ketemu dengan banyak sekali orang baru, baik rekan maupun customer. Saya sudah terbiasa untuk mengolah ini, mulai dari yang retail sampai yang produk-produk luxury. Gitu. Pada saat saya melihat ada kesempatan di perusahaan ini, saya merasa kemampuan saya akan cocok di perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bekerja di bidang ini, di mana update terbaru yang saya tahu adalah perusahaan ini sedang melakukan ini. Sedang ada proses ini di perusahaan ini. Dengan peran saya di posisi ini, saya mampu berkontribusi ke depan untuk ini. Sehingga gitu ya, perusahaan ini dapat